Hai, apa kabar semua anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan lanjut dengan belajar IPA kembali dengan saya dalam pembelajaran kali ini. Kita masih tetap dengan protokol kesehatan dan menjaga jarak, belum bisa tatap muka. Nah, semoga dengan adanya vaksin yang sudah sementara berjalan saat ini, kita akan bertatap muka. Materi kali ini yaitu materi tentang jantung. Materi ini adalah materi untuk kelas 8 SMP Kurikulum 2013 semester ke-6. Bersama dengan saya Sarita Banteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar walaupun kita hanya berada di rumah. Hanya untuk itu, silakan cari tempat duduk yang nyaman untuk dapat mengikuti pelajaran kali ini. Sediakan alat tulis dan tempat duduk yang nyaman untuk kita tulis menulis. Hal-hal penting yang akan mungkin saya akan bagikan nanti, dan di akhir pembelajaran kita akan ada uji kompetensi. Untuk itu, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, amin. Adapun tujuan pelajaran yang hendak kita kaji atau capai pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan peran dan fungsi jantung pada tubuh manusia. Yang kedua, menjelaskan mengapa antara serambi kanan dan kiri dibatasi oleh dinding yang tebal. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ya, perhatikan ini adalah gambar ini adalah model jantung kita. Nah, pernahkah Anda melihat gambar jantungmu? Nah, ini modelnya. Apa fungsi dari alat ini? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari bersama. Yuk. Gambar yang ditunjukkan oleh gambar tadi adalah jantung kita. Nah, sekarang anatomi jantung merupakan hal penting yang harus kamu ketahui agar dapat dipahami cara kerjanya. Hal ini dikarenakan jantung adalah organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi jantung yaitu menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Setiap menitnya, jantung pada orang dewasa berdetak antara 60 sampai 100 kali dalam kondisi normal. Tidak sakit ataupun tidak lelah. Dia kondisinya memompa selama 60 sampai 100 kali dalam setiap menit. Jantung berukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan dewasa. Kepalan tangan orang dewasa dengan berat sekitar 200 sampai 425 gram. Kecil ya. Nah, struktur jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di belakang kiri tulang dada. Kalau tulang dada kita di tengah ini, dia agak ke kiri sedikit di belakang tulang dada. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan anatomi fisiologi jantung. Kenal bagian-bagian jantung dan fungsinya. Ini dia ya. Nah, ini jantung kita, model jantung kita ada memiliki 4 bilik, 4 ruang, yaitu 2 bilik, yaitu bilik kiri ini
posisi gambar jantung yang menghadap kita. Jadi berbalik arah ya dengan arah kita. Nah, jadi bilik kiri ini bilik serambi yang bagian atas itu adalah serambi, yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Sedangkan yang bagian bawah jantung ini adalah bilik kiri dan bilik kanan. Dan ini ada vena cava inferior, kemudian ini arteri pulmonalis kiri, ini aorta, dan arteri pulmonalis kanan, kemudian vena cava superior. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung Anda. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau perlu ditulis dan digambar supaya Anda bisa memahami lebih jelas. Oke? Nah, berikut perikardium. Apa itu perikardium? Kita perhatikan sini penjelasannya. Perikardium merupakan sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Jadi dengan adanya perikardium ini, ada membran serosa ini yang terdapat pelumas untuk jantung, ini sangat membantu sekali denyut jantung kita agar tidak ketika bersentuhan dengan paru-paru tidak terjadi terasa sakit di situ. Jadi perlunya itu. Nah, tujuannya berguna untuk mencegah terjadinya gesekan ya, yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Organ yang di sekitar jantung kan ada paru-paru kan. Nah, jadi ketika dia berdenyut, kalau dia terjadi gesekan, otomatis akan terasa sesak di dada. Nah, makanya oleh Tuhan diberikan kita organ perikardium ini yang memberi cairan pelumas yang berupa serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Nah, sekarang yang kedua yaitu serambi. Apa sih fungsi serambi? Kita perhatikan. Nah, serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri yang telah kita perhatikan tadi di gambar. Kemudian serambi kanan atau atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen. Nah, itu fungsi dari serambi kiri. Serambi memiliki dinding yang tipis dan tidak berotot karena fungsinya hanya sebagai ruangan penerima darah. Yang kedua, bagian yang ketiga yaitu bilik. Dari jantung ini memiliki bilik. Bagian anatomi jantung selanjutnya itu bilik. Bilik yang disebut juga ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Jadi fungsi dari bilik kanan itu dia pompa darah yang sudah kotor mengandung CO2 banyak tadi. Karena kita ketahui CO2 itu adalah hasil dari metabolisme, hasil pembakaran, sisa pembakaran dari metabolisme di dalam tubuh. Makanya dia harus dipompa kembali ke paru-paru supaya di paru-paru itu terjadi pertukaran oksigen dan CO2 yang terdapat di pulmonalis paru-paru. Nah, di situ tempat pertukaran oksigen dan CO2 dari hasil pernapasan kita. Jadi itu hubungan antara sistem pernapasan dan peredaran darah dalam tubuh kita. Nah, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke jantung untuk
edarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi dia dari serambi kiri dipompa ke bilik kiri, baru dari bilik kiri ini dipompa ke seluruh tubuh, kemudian darah kotor dari seluruh tubuh balik ke serambi kanan. Ya, itulah cara kerja bilik kanan dan bilik kiri. Nah, dinding bilik kiri, dinding bilik ini berbeda dengan dinding serambi. Bilik memiliki dinding yang jauh lebih tebal dan berotot. Mengapa? Karena antara bilik kiri dan bilik kanan terdapat dua cairan darah yang berbeda. Yang bilik kiri ini mengandung banyak oksigen, sementara bilik kanan mengandung banyak CO2. Kalau antara bilik kiri dan bilik kanan ini bocor, otomatis darah dalam tubuh kita akan terkena racun semua. Makanya itulah kekuasaan yang telah diberikan Tuhan buat kita, kesempurnaan yang diberikan Tuhan buat hambanya, yaitu diciptakan jantung yang memiliki dinding tebal dan berotot hanya di bagian biliknya, bukan di serambinya. Nah, jelas? Jadi kita perlu syukuri. Ikut. Yang keempat yaitu katup. Nah, katupnya ini fungsinya untuk apa? Nah, katup berfungsi untuk menjaga aliran darah ke satu arah. Terdapat 4 katup dalam jantung kita, yaitu katup trikuspid. Katup trikuspid berfungsi mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan katup yang kedua yaitu katup pulmonal atau tadi pulmonalis tadi ya digambar, berfungsi mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Pulmonalis. Kemudian katup mitral berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Itu katup mitral. Sedangkan katup yang terakhir itu katup aorta. Berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk melewati dari bilik kiri ke aorta. Jadi ini katup berarti kan penutup ya. Nah, tanpa ada ini katup ini maka darah-darah dalam jantung kita itu akan bercampur antara yang bersih dan yang kotor. Jadi ini kekuasaan Tuhan lagi yang perlu kita syukuri dalam tubuh kita. Sekarang yang kelima yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 dalam tubuh kita, dalam jantung kita, yaitu satu arteri ada atau nadi berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Jadi kalau nadi kita terpotong, maka banyak darah yang akan keluar dari situ karena nadi ini atau arteri ini berhubungan langsung dengan jantung. Pena, pembuluh pena atau pembuluh balik berfungsi membawa darah yang miskin oksigen. Ngapa dia miskin oksigen? Karena darah yang dia bawa di situ adalah darah-darah sisa dari seluruh tubuh kita yang akan diangkut ke jantung dan ditukar, dibawa ke jantung dan diteruskan ke paru-paru yang ditukar oleh oksigen di paru-paru. Berikut yang keempat yaitu pembuluh kapiler atau pembuluh darah kecil. Berfungsi menghubungkan arteri terkecil dengan pena terkecil. Jadi di ujung-ujung arteri dan pena ini ada pembuluh-pembuluh halus. Nah, itulah yang disebut dengan kapiler atau pembuluh darah kecil. Itu 3 jenis pembuluh darah dalam tubuh kita. Cara kerja jantung. Nah, sekarang kalau kita mempelajari bagian-bagian jantung yang lain,
yang 4 bilik, 4 ruang dalam jantung, kemudian pembuluh darah. Sekarang kita akan belajar mengenai cara kerjanya. Nah, kerja jantung memompa dan memasuk darah tidaklah sederhana. Nah, seperti yang kita pikir, oh dia cuma memompa darah kok. Nah, jadi tidak sesederhana itu. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Jadi di sini atrium kanan ini dia terima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Berikut, darah dari ventrikel kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen atau ventrikel ini kan berarti serambi ya. Nah, berikut, darah yang sudah dipenuhi oksigen kemudian dipompa masuk ke atrium kiri atau serambi kiri, lalu ke ventrikel kanan atau bilik kanan, dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi atau jantung setiap orang. Ini faktor-faktornya perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Beda ya denyut nadi orang yang lari dengan orang yang jalan biasa. Demikian juga orang denyut nadi orang yang bekerja menyapu dengan orang yang hanya duduk atau hanya tidur. Nah, itu berbeda denyut nadinya. Nah, berikut jenis kelamin antara pria dan wanita juga berbeda jumlah denyut nadinya dalam setiap menit. Nah, kemudian suhu tubuhnya, kalau badannya terasa panas, tentu berbeda dengan orang yang badannya dingin. Nah, berikut umur dan komposisi ion. Nah, tentu denyut nadi orang tua dengan denyut nadi remaja, orang dewasa dan anak-anak bayi berbeda ya. Ini faktor yang mempengaruhi denyut nadi setiap orang. Jadi ada 4, yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh, kedua kelamin, jenis kelamin, ketiga suhu tubuh, dan keempat umur dan komposisi ion. Kesimpulan. Ini kesimpulannya, jantung ini memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kemudian bagian-bagian jantung ada 4, yaitu perikardium, serambi, bilik, katup, pembuluh darah. Ini pembuluh darah ini pelengkapnya ya. Uji kompetensi ya. Setelah kita mempelajari bagian jantung dan fungsinya serta cara kerjanya, sekarang Ibu akan mau mengetes atau menguji sedikit pemahaman dari adik-adik tentang materi yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, jelaskan mengapa jantung memiliki peran sangat penting dalam tubuh kita. Soal yang kedua, jelaskan mengapa antara serambi kanan dan serambi kiri terdapat bilik kanan ya, maaf bukan serambi, ini bilik kanan dan bilik kiri terdapat dinding yang tebal di dalam jantung kita. Sorry ya, ini bilik ya bukan serambi. Ini kesalahan pengetikan. Yang terdapat dinding yang tebal yang berotot tadi. Ibu sudah jelaskan di atas. Ketiga, ketika seseorang dikejar anjing galak. Ada yang pernah dikejar anjing galak? Pasti ada perasaan tersendiri pada saat itu. Nah, di sini pertanyaannya, ketika diperiksa denyut jantungnya
cepat sekali. Jelaskan mengapa denyut jantungnya menjadi cepat. Kenapa kalau orang yang dikejar-kejar anjing dan lari dengan cepat sekali, denyut jantungnya menjadi cepat. Oke? Setelah Anda menjawab ini, Ibu minta kalian mengirimkan kembali ke guru mata pelajaran atau ke saya, kepada siswa saya, untuk mendapatkan nilai harian atau tugas harian untuk melengkapi nilai semester Anda yang akan diisi di rapot. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Anda bisa menjawabnya dengan baik, bisa menyelesaikan dengan baik, dan bisa memahaminya dengan baik. Kalaupun Anda belum memahami, diulang-ulang, ditonton kembali supaya bisa tertanam di pikiran kita dan kelak akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi yang Anda belum subscribe video saya, silakan klik subscribe dan loncengnya supaya kita ketika ada ilmu baru yang saya bagikan, Anda bisa menerimanya dengan mudah dan tetap terhubung. Oke, sampai bertemu dan di akhir kata kita tutup dengan doa karena tadi kita sudah buka dengan doa dan kita bersyukur kepada Tuhan dengan doa kepada Tuhan agar materi ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.